Membuka pintu begitu Jinsa mengulurkan tangannya, Zongbao langsung mengerti dan dengan cepat menyerahkan token giok di tangannya. Pergi. Melakukan ini masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda membiarkan mereka mengambilnya dengan tangan, saya khawatir mereka akan mati. Melihat bahwa Biao Bao menyerahkan tablet giok dengan sangat jujur, Jinsa tidak mempersulitnya, tetapi mengambil tablet giok itu dan dengan lembut menekannya ke celah di gerbang. Tablet giok sangat cocok dengan gerbang, diikuti oleh semburan bumi yang bergetar, gerbang harta karun. Mulai memancarkan cahaya keemasan. Melihat hal tersebut, semua orang bersembunyi jauh-jauh, dan tidak ada yang tahu jika ada jebakan di balik gerbang ini. Senjata tersembunyi. Setelah kejutan singkat, pintu perlahan terbuka, dan dengan terbukanya pintu, semburan panas melonjak keluar dari tanah harta karun. Awalnya, tempat di ujung utara ini sangat dingin, para biksu di sini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka agar tetap dalam cuaca seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mungkin tidak lama lagi mereka akan mati beku. Merasakan arus hangat, semua orang terkejut, dan tubuh mereka juga sangat nyaman. Ada panas yang keluar, harta tanah dari kejauhan, dan tidak masuk dengan gegabah. Apapun yang dia miliki, ayo masuk dan lihat dulu, itu hanya harta karun pelatihan tubuh kuno, berapa banyak yang bisa dilakukannya. Bahaya besar. Petik 2. Segera 5 elemen Tianxia dan beberapa orang masuk, dan biksu lain mengikuti setelah melihat ini, tetapi 5 elemen tidak menghentikan mereka secara alami. Kemudian Yuan Bao ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke tanah rumah harta karun. Dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di tanah harta karun. Pintu masuk. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikuti. Keluarga Gao. Gao Qisheng kembali dengan marah. Melihat Gao Qisheng seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, "Mengapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi?" Tanda tanya. "Saudaraku, kami menemukan tanah harta karun." Gao Qisheng berkata, "Oh." Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, "Karena kamu sedang mencari. Itu ada di sini, mengapa kamu kembali?" Itu adalah orang-orang dari Liga Iblis, mereka secara paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki harta karun itu. Petik 2. Kami bertarung pada pandangan pertama, tapi mereka terlalu kuat, dan kami kalah. Saudaraku, di mana sesepuh agung? Saya ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan saya harus menghapuskan anggota Feng Momeng. Ini adalah wilayah keluarga Gao kita, dan belum giliran Feng Momeng untuk memamerkan kekuatan mereka di sini. Gao Qisheng tidak yakin, dia ingin membawa lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali wajahnya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, sedikit mengernyit dan berkata, "Bisakah kamu menumbuhkan otakmu di masa depan, jangan berkelahi dan membunuh sepanjang hari, dan bermain dengan wanita. Anda tinggal di rumah untuk saya. Setelah Tuan Chen sembuh, Anda membawanya pergi." "Tuan Chen? Apa Tuan Chen?" Gao Qisheng tampak linglung, dia belum pernah melihat kakak laki-lakinya menyapa seseorang dengan sangat hormat. "Dua gadis yang kamu pindahkan adalah teman Tuan Chen, jika Xiaolan tidak menghentikanmu tepat waktu, kamu akan memberi kami bantuan keluarga Gao." Membosankan. Ketika Tuan Chen bangun dari kultivasi, Anda harus dengan jujur mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf kepada saya, dan Anda harus tulus. Sungguh-sungguh. Petik 2. Ini juga usia muda, kamu melihat orang lain, kamu melihatmu. Gao Qiqiang memarahi Gao Qiqiang. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mengerti. Pergilah, berlatih keras sendiri, lihat kekuatanmu saat ini, kecepatan kultivasi tidak secepat siput. Mendaki dengan cepat, begitu banyak sumber daya yang Anda sia-siakan." Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Gao Qisheng tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dengan wajah tidak senang. Sebuah taman di keluarga Gao. Chen Ping menghembuskan napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Setelah menyerap pecahan jiwa es, langkah selanjutnya adalah buah guntur langit. Kecepatan di mana pecahan jiwa es diserap, Chen Ping bisa dikatakan lebih cepat dari siapapun, tetapi Chen Ping masih merasa terlalu lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia sangat ingin meningkat secepat mungkin.
Tapi setiap kali dia mengangkat ranah kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan kali lipat dan ribuan kali lipat dari yang lain, yang membuatnya. Chen Ping sangat tertekan. Meskipun tubuhnya sangat kuat, semua orang iri. Tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi tubuh ini juga merupakan sesuatu yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Jika dia hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih sekarang, saya khawatir itu mungkin tidak mungkin untuk meningkat di tahun monyet. Ranah kecil, Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Huo Feng dan Yu Jiameng masih berlatih, dan buah petir ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja, berapa banyak ranah ketian Lei Guo ini yang bisa mereka tembus bergantung pada bakatnya masing-masing. Fire Phoenix harus menembus banyak alam, bagaimanapun, Phoenix api pada awalnya adalah binatang ilahi di dunia surga dan manusia, tetapi itu hanya membuangnya ke dunia sekuler hanya akan menyebabkan penurunan kekuatan. Jadi Huo Feng ingin meningkatkan kekuatannya, dan itu harus cepat. Aku tidak tahu apakah buah guntur langit saat ini dapat membuatku menembus peringkat keempat alam komposit. Chen Ping sangat terganggu. Jika dia bisa menembus kekuatan kelas 4 Dao Fusion Realm, dan melihat Linglong lagi, Chen Ping akan malu. Tidak perlu berpura-pura. Jika Anda melarikan diri karena malu, Anda bisa bertarung dengan Linglong. Dengan pikiran, Chen Ping mengeluarkan buah guntur langit. Sebenarnya, dia bisa menyerap ketiga buah guntur langit sendirian, tapi dengan cara itu, akan sulit bagi Huo Feng dan Yu Jiameng untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti dunia surga dan manusia, di mana ada banyak bahaya di mana-mana, kekuatan Huo Feng dan Yu Jiameng sangat berbahaya. Seorang biksu kecil yang keluar secara acak, mungkin bisa mengalahkan mereka. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk melindungi dua orang sepanjang waktu, jadi untuk menghindari bahaya bagi mereka, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan mereka menyerap buah guntur langit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Chen Ping melihat buah guntur langit di tangannya, di buah guntur langit, busur petir melompat-lompat, dan bisa rasakan semburan guntur di langit buah guntur.